Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam yang telah lalu. Kita sudah membahas sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang di situ menyebutkan alternatif orang yang bisa menjumpa atau bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan thayyiban tahiran, dalam keadaan baik dan suci, lam yahtaj ila tathirir rabi', yang tidak membutuhkan kepada penyucian atau pembersihan yang keempat. Kemarin sudah kita sebutkan ada tiga sungai yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk bersih-bersih ketika di dunia. Dan beliau menyebutkan, Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan masukkan orang-orang itu ke dalam sungai-sungai tersebut. Sungai yang pertama kemarin apa? Sungai Taubat Nasuha. Yang kedua sungai amal soleh, amal baik. Yang ketiga sungai musibah. Okay. Yang pertama kita akan bahas adalah sungai Taubat Nasuha. Sungai Taubat Nasuha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari yang namanya dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam adalah orang-orang yang berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Dan taubat ini Bapak Ibu, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita untuk motivasi bertaubat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita itu harus bertaubat? Jawabannya apa? Jawabannya? Hah? Kenapa kita harus sholat? Perintah. Kenapa kita harus sedekah? Perintah. Kenapa kita harus puasa? Perintah. Kenapa kita harus bertaubat? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga dengan kalian bertaubat, dengan taubat nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti salah satu sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, dan salah satu sebab yang bisa memberikan ampunan, diberikan ampunan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taubat jenis taubat nasuha. Karena di sana ada taubat-taubat yang lain. Misalnya taubat apa? Ya, taubat sewaktu-waktu, atau yang sering dikenal niku taubat sambel. Taubat sambel naik pedes niku taubat. Orang maning-maning tuku mie level. Orang maning-maning tuku neng apa Lamongan kana pedese luar biasa.
Kemudian dia makan di tempat yang lain. Kok pedesnya kayak ngene. Mboten kados pedes teng mereka lang esuk-esuk maringana maning lah. Jadi taubatnya seketika itu saja, tapi di waktu lain itu melakukannya lagi. Bukan taubat seperti itu, tapi taubat nasuha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa itu taubat nasuha? Kata Imam Ibnul Qayyim masih melanjutkannya. Kata beliau, taubat nasuha itu minimal ada 4 syarat pokok yang harus dipenuhi sehingga seseorang masuk ke dalam kriteria taubat nasuha. Yang pertama, kata beliau dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan yang pertama adalah al-istighfaru bil lisan. Orang dikatakan taubat nasuha itu dia harus beristighfar dengan lisannya, menggunakan lisannya untuk beristighfar dari dosa-dosanya. Jadi kalau mau aku tobat itu belum masuk. Tobatlah, aku tobat. Meskipun di situ ngomong taubat berkali-kali, tapi harus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim. Itu terus digunakan. Itu syarat yang pertama, harus mempergunakan lisannya untuk beristighfar. Yang kedua adalah al-iqla'u bil abdan. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat tersebut, mempergunakan tubuh kita untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maksiat mata berarti kita tinggalkan mata kita, atau kita gunakan mata kita untuk tidak melakukannya lagi. Jadi meninggalkan maksiat tersebut dengan badan kita, tidak cuma lisan yang astagfirullah ternyata matanya taksi melotot astagfirullah matanya taksi teng mriku ya, tidak ada kaidahnya, tidak ada faidahnya. Harus, kalau mata itu yang bermaksiat berarti mata itu harus dipalingkan, istighfar kemudian memalingkan mata itu. Itu yang kedua syaratnya, harus anggota tubuh juga meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, kata beliau, itmaru tarkil audi bil janan. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk tidak melakukannya lagi. Karena sewaktu-waktu ketika ada kesempatan kadang-kadang itu tergoda. Tapi taubat nasuha itu sudah ada keinginan kuat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Berusaha keras untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Yang keempat, kata beliau, muhajiratu sayyi'il ikhwan. Muhajiratu sayyi'il ikhwan, yaitu meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Teman-teman yang tidak baik, kadang-kadang kita sudah mau untuk bertaubat, kita sudah mau untuk berbuat baik, ternyata teman-teman kita mengarahkan kita ke tidak baik. Maka kata beliau, itu salah satu ciri taubat nasuha, dia meninggalkan teman-temannya yang buruk apabila memang teman tersebut itu bisa mendorong kembali dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat yang beliau sebutkan. Kemudian ada ulama yang lain, di antaranya Imam Nawawi. Beliau menambahkan tentang syarat taubat nasuha, yaitu an yabra'a ngan haqqi sahibih. Meninggalkan atau menunaikan hak dari saudara yang telah ia ambil dulu. Hak saudara mungkin dengan hartanya, ayam tanggane de colong ayam tanggane dicolong angel mlebu mah bae. Tapi itu berarti memakan harta orang, dan itu harus ditunaikan, harus ditinggalkan maksiat tersebut, alias harus dibayarkan. Ayam berarti dengan ayam atau dengan harganya. Atau ketika orang itu pernah melakukan kesalahan dengan menggibah, dengan adu domba dan lain-lain kepada orang lain, dan itu bisa menyebabkan kezaliman, maka harus dihalalkan itu ketika di dunia. Harus dihalalkan. Karena Pak Abu, dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang sangat rajin ibadah. Ada orang yang rajin sekali ibadah, bahkan saking rajinnya Allah sudah menerima itu amal ibadahnya. Berarti ibadah ini ku bener, sholatnya ini ku jelas tumak ninai bagus sekali, puasanya ini ku bagus sekali, zakatnya itu luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada hari kiamat rajulun, seorang laki-laki bisa perempuan, ya'ti yaumal qiyamati bis salatin waz zakatin was siyam. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Berarti ibadah niku nemen sangat, mboten bolong-bolong, apik, sae. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ya'ti wa qad syatama hada. Tapi dia datang dalam keadaan dia pernah mencela orang ini, mencela orang lain. Wa akala mala hada, dan dia pernah memakan harta orang ini. Wa qadhafa hadza, dan dia telah memfitnah orang ini. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang ini. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah memuncratkan darah orang ini. Tidak hanya memukul, mungkin pukulannya sampai darahnya keluar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka pahala yang tadi banyak sekali dari saum, dari puasa, salat, zakat, itu diambil kemudian dikasih ke orang yang dulu dizalimi ketika di dunia. Karena mereka diambil haknya ketika di dunia. Semua bentuk kezaliman, baik harta maupun jiwa, raga, dikasih. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Dan apabila ternyata sampun dibagi-bagi, ternyata masih banyak orang yang dizalimi, kesalahan orang yang dizalimi itu diambil dan dikasih ke dia sampai dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Maka taubatnya orang yang dia mengambil hak orang lain itu harus dihalalkan dan ditunaikan ketika di dunia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terakhir fungsi dari taubat nasuha ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang dia bertaubat dari dosa, maka seakan-akan ia tidak memiliki dosa. Maka taubat nasuha ini sangat agung amalannya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Berapa kali kita bertobat sehari? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali banyaknya. Rasul niku 100 kali, kita niku pinten? Ya lumayan lah, 3 kali setiap selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, 15 kali, subhanallah. Rasul sudah dijamin masuk surga, kita jaminannya apa? Harus lebih banyak dari 100 kali. Maka ini adalah taubat nasuha, sungai yang pertama dari sungai yang bisa menghapus dosa-dosa kita ketika di dunia. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.